Jadi jangan menganggap negara ini nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Pemirsa, polemik kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta terus berlanjut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta setiap pihak yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku. Polemik kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta terus berlanjut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut persoalan kelangkaan BBM pada SPBU swasta perlu dipahami sebagai bagian dari kebijakan dan pengelolaan energi. Menurut Bahlil, distribusi bahan bakar minyak di Indonesia diatur oleh pemerintah. Karena itu setiap pihak yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang ada. Bahlil menegaskan jika tak ingin mengikuti aturan yang ada, Bahlil mempersilahkan pengusaha tersebut untuk berbisnis di luar Indonesia. Loh, ini impor, ini ada negara hukum, ada aturan. Bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi jangan menganggap negara ini nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Bahlil menyebut pada dasarnya setiap badan usaha SPBU sudah mendapatkan kuota impor BBM sebesar 110% pada tahun ini, namun kuota tersebut sudah habis. Pemerintah mengerahkan badan usaha swasta untuk membeli base full atau BBM murni di Pertamina yang masih memiliki kuota impor tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. BPI Danantara optimistis dividen seluruh badan usaha milik negara atau BUMN mencapai 140 triliun rupiah pada tahun ini. Dividen nantinya akan digunakan untuk berinvestasi di berbagai sektor. BPI Danantara optimistis dividen seluruh BUMN mencapai 140 triliun rupiah pada tahun ini. Nilai tersebut naik signifikan dari jumlah dividen BUMN pada 2024 yang sebesar 85,5 triliun rupiah dan tahun 2023 yang sebesar 81,2 triliun rupiah. Sementara itu sepanjang 5 tahun ke depan, dividen perusahaan BUMN yang disetorkan ke Danantara bisa mencapai 750 triliun rupiah. Dividen ini akan digunakan untuk berinvestasi di berbagai sektor. CEO Rosan Roslani meyakini kehadiran BPI Danantara dan transformasi pada BUMN akan mendukung pemanfaatan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara juga akan mendorong kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta untuk memperkuat perekonomian. Dividen kita kurang lebih itu pada tahun ini kita terima, walaupun kita terima secara bertahap, itu kurang lebih mencapai 140 triliun. 140 triliun. Nah, kalau kita bicara kali 5 untuk perhitungan gampang mungkin ya, jadi 150 triliun. Kalau kita kali 5 berarti nilainya berapa? 750 triliun. Itu dalam 5 tahun ke depan yang kita bisa investasikan. Rosan mengakui meski baru terbentuk, BPI Danantara telah menjadi sovereign wealth fund terbesar kelima di dunia dengan aset sebesar 1 triliun US dollar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Demi mendorong pertumbuhan ekonomi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk membuka sementara keran ekspor mineral di sejumlah daerah. Tito mengaku sejumlah daerah masih bergantung pada kegiatan pertambangan untuk menggerakkan perekonomian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk membuka sementara keran ekspor mineral di sejumlah daerah demi mendongkrak ekonomi. Pasalnya daerah tambang seperti Nusa Tenggara Barat dan Papua Tengah mengalami penurunan ekonomi secara signifikan. Selain adanya kebijakan larangan ekspor konsentrat, kondisi bencana alam turut mempengaruhi kinerja tambang dan berdampak pada realisasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Tito, meski pada dasarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah bergantung pada realisasi belanja dan pendapatan, namun demikian sejumlah daerah masih bergantung pada kegiatan pertambangan. Tito mengkhawatirkan kondisi tersebut apabila berlanjut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 5,3%. Karena membangun smelter,
kemudian ekspor ditahan. Karena ekspor ditahan, pertumbuhan ekonominya langsung minus. Belum pernah NTB itu minus 0,82. Kami sudah menyampaikan kepada Pak Bahlil, apa mungkin sambil nunggu semester jadi, ini ekspor tetap dilanjutkan, karena kalau tidak akan berdampak kepada angka pertumbuhan ekonominya menjadi minus. Sebagaimana diketahui, larangan ekspor sejumlah konsentrat dilakukan untuk mendukung program hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan industri turunan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun penting penguatan ekosistem komoditas nasional seperti crude oil dan timah. Ya, kebijakan pemerintah yang tetap konsisten diyakini akan meningkatkan volume penjualan timah di tahun depan. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun penting penguatan ekosistem komoditas nasional seperti crude oil dan timah. Menurut Direktur GFX Yasid Kancasurya, permintaan global akan menjadi penopang permintaan crude oil, sementara kebijakan pemerintah yang tetap konsisten akan meningkatkan volume penjualan timah di tahun depan. Harga timah tahun depan diprediksi akan berada di kisaran 30 hingga 37 US dollar per kilogram. Untuk memperkuat ekosistem sekaligus menghadirkan acuan harga energi yang kredibel, GFX akan menghadirkan inovasi produk baru yakni brand Crude Oil Features. Produk ini menjadi langkah strategis bagi perusahaan untuk memperkuat ekosistem sekaligus menghadirkan acuan harga energi yang kredibel. Nanti bisa multi currency kontrak. Nah, itu kontraknya GFX Mode X ya. GFX Mode X. Jadi orang misalnya orang Malaysia dia bisa taruh duitnya dalam ringgit. Dia ada TRC solutionnya juga kan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko mengungkapkan, untuk pertama kalinya laju pengentasan kemiskinan di desa lebih kencang dari di kota. Budiman mengungkapkan hal tersebut lantaran realisasi investasi di perkotaan tidak banyak menyerap tenaga kerja. Seperti diketahui, realisasi investasi di kota lebih banyak di sektor padat modal dan padat teknologi. Menurut Budiman, percepatan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja di desa jauh lebih diandalkan untuk pengentasan kemiskinan secara nasional. Oleh karena itu, BP Taskin berupaya meningkatkan keahlian orang miskin di kota dan membuat program padat karya untuk pengentasan kemiskinan di desa. Ada dua alternatif pilihan, membuat orang miskin di kota meningkatkan skills-nya, dan orang miskin di desa disediakan proyek-proyek padat karya. Alhamdulillah kan ada program-program koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, segala macam. Jadi akan fokus ke sana. Kami sendiri sebagai badan baru yang sifatnya koordinatif, memang mengkoordinasikan, kita sudah kerjasama nanti dengan Kementerian Pertanian, kita sudah menyepakati MOU dan kita akan bekerja di sini.